Saya membela Habib Umar Assegaf. Aturan PSBB memang tidak masuk akal. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Arif Rahman. Video seorang berbaju putih berdebat dengan petugas gabungan PSBB tiba-tiba viral. Belakangan, kita tahu namanya Habib Umar Assegaf, pengasuh Majelis Raudatus Salaf, Banggil Pasuruan. Mobil bernomor polisi N1B itu dinilai melanggar aturan PSBB karena tidak menggunakan masker dan jumlah penumpang di mobil melebihi ketentuan yang diatur selama penerapan PSBB. Untuk itu, mobil tersebut diminta untuk putar balik oleh petugas di lapangan. Tidak jelas putar balik kemana, pokoknya putar balik, meski ke arah yang bukan tujuannya. Banyak orang yang mencemooh kelakuan Habib Umar, tidak sedikit pula dari kubu lawan, mengintimidasi dan mengancam tim gabungan di lapangan yang bertindak provokatif. Memang, terlihat aksi Satpol PP berseragam coklat itu berlebihan dan semena-mena, sempat nyender di mobil dan menarik tangan Habib Umar. Untuk kasus ini, mungkin penting untuk saya klarifikasi dulu bahwa saya tidak kenal dengan Habib Umar, tidak tahu majelis yang beliau pimpin. Saya benar-benar tidak tahu siapa dan bagaimana beliau. Jadi, artikel ini saya tulis berdasarkan kasus di lapangan dan sudut pandang logis saya pribadi, terlepas siapa dan bagaimana Habib Umar dalam kesehariannya. Bagi saya, kasus ini sama seperti video pria di Bogor yang juga marah-marah dengan tim gabungan. Masalahnya adalah emosi karena diminta melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Pria di Bogor itu marah karena tim gabungan meminta pria itu menerapkan aturan PSBB agar tidak ada penumpang yang duduk di sebelah pengemudi. Pria tersebut marah karena aturan tersebut tidak masuk akal, sebab yang berada di sebelahnya adalah istrinya sendiri. Jadi, ngapain istrinya harus duduk di belakang, sementara di rumah mereka tidur seranjang? Tidak masuk akal. Emosi karena sudah macet, ditegur dan diberhentikan karena aturan yang tidak masuk akal, tidak relevan. Begitu juga dengan Habib Umar dan keluarganya. Untuk apa mereka mengenakan masker di dalam mobil pribadi? Harusnya tidak perlu. Aturan harus menggunakan masker mestinya hanya berlaku di kendaraan umum, tempat beragam orang berkumpul. Kalau di mobil pribadi, ya buat apa? Mereka adalah keluarga. Justru di dalam mobil pribadi adalah tempat teraman dari penyebaran COVID. Logikanya sama dengan kasus satu, pria Bogor. Kalau mereka ada yang positif misalnya, jadi kalau menggunakan masker bisa aman dan tidak tertular di dalam mobil. Tapi kan di rumah mereka tidak bisa menghindari kontak fisik. Saya sangat setuju bahwa pemakaian masker itu perlu, penting. Tapi di dalam mobil pribadi, dengan keluarga sendiri, apa gunanya? Hanya membuat nafas jadi kurang nyaman. Saya paham bahwa petugas PSBB di lapangan itu kelelahan, gampang emosi. Tapi petugas juga harus paham bahwa pengemudi juga emosi. Dengan antrian panjang pemeriksaan, sama-sama harus mengerti. Kalau misal mobil itu disuruh putar balik kemana? Kalau misal rumahnya di utara, kenapa harus putar balik? Disuruh ke selatan. Ini kan menyusahkan. Tidak ada solusi serta tidak ada gunanya dalam rangka menanggulangi COVID di Indonesia. Kalau misal aturan PSBB itu harus ditegakkan, betul, penumpang harus berjarak. Mobil tidak boleh penuh. Itu kan artinya setiap keluarga akan butuh lebih banyak mobil. Hasilnya apa? Kemacetannya lebih panjang. Ini namanya kan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Secara hukum dan aturan, mungkin Habib Umar itu salah karena melanggar dan cekcok dengan tim gabungan. Tapi, aparat juga harus sadar diri bahwa aturan yang diberlakukan itu juga tidak bermanfaat dan menyusahkan masyarakat. Melihat ada laporan tim gabungan kepada Polda Jatim terkait insiden ini, saya menilai itu hanya respon emosional. Sebaiknya tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum karena tidak ada gunanya, lebih banyak mudaratnya atau efek negatifnya. Terakhir, saya paham bahwa tim gabungan di lapangan hanya melaksanakan tugas, tapi tim di lapangan juga perlu izin kepada pemimpin untuk melaporkan kondisinya. Jika memang ada aturan yang kurang relevan, sebaiknya disampaikan untuk jadi bahan evaluasi agar kejadian semacam ini tidak terjadi lagi, karena masyarakat kita itu masyarakat cerdas dan mereka bukan orang yang bisa dipimpin dengan modal pokoknya. Kalau sekiranya tidak masuk akal, mereka akan bertanya. Nah, ini juga perlu dipahami oleh tim gabungan bahwa yang mereka hadapi bukan personel anggota yang bisa patuh dengan petunjuk apapun dari atasan. Begitulah kura-kura.